Renungan Harian Senin 25 Mei 2020. Roh Kudus menjadi sumber kekuatan kita. Kita mengenal istilah penerimaan resmi bagi seorang katekumen yang berasal dari gereja Protestan seperti Kuria Kristen Batak Protestan HKBP, yang baptisannya dinyatakan sah oleh gereja Katolik. Katekumen ini harus dipersiapkan, baik pengetahuan agama maupun penghayatan imannya. Harus diselidiki perkawinannya, harus membaharui janji baptis, harus diterimakan sakramen krisma dan ekaristi. Tujuannya adalah adanya pembaharuan, baik pengetahuan agama maupun penghayatan akan iman Katolik. Saudara-saudariku terkasih, Lukas menceritakan suasana pewartaan Paulus di Efesus. Paulus menjumpai beberapa orang yang sudah percaya. Mereka adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Pertama-tama yang dilaksanakan Paulus adalah mengecek kebenaran bahwa mereka sungguh-sungguh sudah percaya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum, dan bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Paulus melanjutkan pertanyaan, kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Pertanyaan Paulus dan jawaban dari mereka menjadi alasan dasar bagi Paulus untuk menjelaskan peran dan kekuatan Roh Kudus dalam hidup mereka. Maka Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, dan segera mereka memperoleh karunia-karunia Roh Kudus yang mereka nantikan sebagai sumber kekuatan hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes menampilkan iman para murid yang semakin matang. Mereka mulai percaya bahwa kuasa dan asal hidup Yesus adalah dari Allah sendiri. Kami percaya bahwa Engkau berasal dari Allah, ungkap para murid. Pernyataan para murid ini bukan sebuah ungkapan iman. Maka Yesus belum percaya akan ungkapan ini. Karena itu, Yesus kembali menguji iman para rasul dengan pernyataan, percayakah kamu sekarang? Saatnya akan tiba dan kamu akan dicerai-beraikan. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Saudara-saudariku terkasih, di sini para murid dibantu untuk lebih menyadari dasar panggilan dan tugas perutusan Yesus, yakni mengalami peristiwa kematian sebagai jalan persekutuannya dengan Bapa dan menjadi sarana damai sejahtera bagi para muridnya. Umat beriman yang terkasih, menjadi orang Katolik bukan hanya dibuktikan dengan menghafal doa-doa dasar iman Katolik, atau memiliki kitab suci, membaca dan merenungkannya setiap hari, atau mengikuti perayaan Ekaristi, atau berdoa rosario setiap hari, atau mengunjungi panti dan memberikan sumbangan, dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk mengenal secara baik hidup, karya, dan perutusan Yesus. Penderitaan, wafat di salib, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Kita dituntut untuk mengetahui panggilan dan tugas perutusan kita sebagai warga Katolik, menjadi imam, nabi, dan raja,
dan dapat diwujudkan dalam 5 tugas hidup menggereja: kerikma, katekese; koinonia, persekutuan; martiria, kesaksian; diakonia, pelayanan; liturgia, ibadat; sakramen-sakramen. Tugas ini memang berat, tetapi kita tidak sendirian. Karena itu, mari kita membuka diri memohon datangnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk mengalami damai sejahtera. Tuhan